Ini adalah sebuah kisah seorang laki-laki warga Suriah yang mempunyai dua anak. Ia mengalami kecelakaan saat kerja. Setelah ia jatuh dari motor, ia meraba tubuhnya dan ternyata tidak menemukan luka atau patah. Namun setelah 10 menit, ia mendengar bunyi yang sangat keras di kepala dan merasa ada benda aneh di matanya. Maka ia berhenti untuk meminta temannya melihat matanya. Setelah dilihat, tidak ditemukan sesuatu. Setibanya di rumah, ia merasa mata kanannya tidak dapat melihat. 4 tahun kemudian, pandangan mata kirinya juga hilang, sehingga ia mengalami kebutaan dua mata. Sampai para dokter menyimpulkan bahwa matanya tidak dapat diharapkan lagi. Dia tambah menderita karena kelumpuhan total pada tangan dan kelumpuhan pada kaki. Setelah merujuk kepada sejumlah dokter, mereka mengatakan sakitnya itu tidak dapat diobati. Bahkan setelah laporan dokter tersebut disampaikan kepada markas besar kedokteran di Eropa, dinyatakan bahwa sakitnya tidak bisa disembuhkan, sehingga upaya yang dilakukan akan sia-sia. Saat itulah laki-laki Suriah yang tidak punya jalan lain selain tunduk tawakal kepada Allah tersebut berkata, "Aku tidak pesimis. Aku akan merujuk kepada dokter tunggal." Zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan memperbanyak membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ia bercerita, pada malam hari raya, istriku pergi ke rumah orang tuanya bersama anak-anakku untuk bermalam dan berlebaran di sana. Sedangkan aku sendiri berhari raya di rumah ibuku. Malam itu, aku bangun untuk buang hajat, tetapi karena aku tidak mampu jalan, maka aku dibantu oleh ibuku. Namun aku terjatuh dan benturan pada kepala sangat kuat, sehingga aku tidak sadarkan diri. Beberapa menit setelah itu, aku sadar dan merasa bahwa saudara dan ibuku membantuku untuk mencoba berdiri. Aku merasakan salah satu tanganku mulai bisa bergerak, yang ternyata benar-benar bisa bergerak, disusul kemudian dengan tanganku yang satu lagi. Sungguh ini suatu keajaiban, suatu hal yang mengherankan. Hebatnya lagi, aku mulai dapat melihat, kutatap ibu dan saudaraku. Yang lebih mengherankan, tanganku yang sebelumnya bengkak dan kaku kembali normal. Maka kucium ibuku karena aku merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kesehatanku. Allah telah mengabulkan doa ibuku. Ia memang lama sekali berdoa dan menangis untuk kesembuhanku. Maha suci Zat yang Maha Kuasa. Tidakkah kalian lihat bagaimana aku dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sakit? Hampir aku tidak percaya kalau aku sembuh. Tetapi bukankah Allah Maha Kuasa? Alhamdulillah. Segenap puji bagi Allah yang telah menyembuhkan aku. Ketika aku datang ke dokter, ia heran dan lidahnya keluh. Lama tidak bicara, lalu ia memeriksaku. Usai memeriksa, ia mengatakan bahwa tempat mengalirnya darah yang telah tersumbat sekarang terbuka, sehingga darah dapat mengalir dengan sangat normal. Berapa banyak kejadian seperti ini dialami oleh banyak orang. Tidak sedikit yang sakit disembuhkan oleh Allah dan dianugerahi kekuatan setelah lemah, diberi kemuliaan sesudah hina. Andaikan engkau merenungkan kisah-kisah penuh keajaiban seperti ini, niscaya engkau akan terheran-heran. Dan ingatlah bahwa semuanya
Dengan takdir Allah, setiap yang berjalan di dunia ini mengandung hikmah yang diinginkan oleh Allah. Namun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kisah ini diceritakan oleh Al-Hazimi dalam Asy-Syifa Ba'da Al-Marad halaman 91 sampai dengan 93, dikutip dari majalah Sohbahiyah edisi 22 tahun 1412 Hijriyah.